Syabab, suatu hari di kota Gaza di Palestina. Kota Gaza di Palestina itu kota paling dekat ke Mesir ya. Lahir seorang anak namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris di umur 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Makanya ibunya membawa dia balik ke Makkah untuk mempelajari agama Islam dan bahasa Arab. Dan Masya Allah di umur 7 tahun saja Muhammad bin Idris sudah hafal 30 juz. Kita umur berapa ya? Belum hafal 30 juz. Masya Allah dia 7 tahun saja sudah hafiz 30 juz. Makanya orang-orang sekitar, tetangga, keluarga mulai senang dengan Muhammad bin Idris. Sepertinya ini calon ulama besar. Dan ya syabab, di umur 10 tahun Muhammad bin Idris hafal Muwatta' Malik, kitab yang isinya pendapat dan mazhab Imam Malik. Padahal tidak perlu dihafal, hanya Al-Quran yang perlu dihafal. Kalau kitab-kitab seperti itu tidak perlu dihafal, perlu dipelajari. Tetapi Muhammad bin Idris hafal di umur 10 tahun karena kekuatannya dalam menghafal itu luar biasa. Sampai diceritakan bahwa kalau Muhammad bin Idris itu buka buku, dia itu kalau baca halaman kanan misalnya, dia tutupi halaman kiri pakai tangannya supaya tidak terhafal sebelum halaman kanan. Jadi dia baca sekali sudah hafal. Masya Allah, luar biasa kemampuan menghafal di Muhammad bin Idris. Tetapi dia syabab, di umur 10 tahun Muhammad bin Idris mulai kagum dengan ilmu baru, yaitu ilmu bahasa Arab, puisi Arab. Muhammad bin Idris sangat kagum dengan ilmu ini sampai dia menjadi pakar bahasa dan puisi Arab di kota Makkah. Tetapi suatu hari pas dia jalan di salah satu jalan di kota Makkah, sambil dia membaca puisi yang luar biasa dan enak didengar, dia ditegur dan dipukul oleh salah satu warga Makkah. Kata warga Makkah seperti ini, kamu ini hafal Muwatta' Malik di umur 10 tahun. Harusnya kamu belajar dan dalami ilmu fiqih, bukan dalami puisi-puisi Arab. Jadi Muhammad bin Idris mikir lagi, benar kata orang itu, harusnya aku lebih fokus ke ilmu agama, harusnya aku lebih fokus ke ilmu fiqh. Jadi Muhammad bin Idris buat keputusan yang semua orang sukses sempat buat, yaitu keputusan hijrah, yaitu keputusan pindah. Muhammad bin Idris pindah dari Makkah ke Madinah untuk pelajari ilmu agama. Kenapa dia pindah ke Madinah? Karena di Madinah ada satu ulama paling besar di zamannya, yaitu Imam Malik, yaitu imam yang punya mazhab Maliki, mazhab yang dipakai di Maroko, Aljazair dan Tunisia sampai hari ini. Dan Muhammad bin Idris sudah hafal kitab Imam Malik di umur 10 tahun. Jadi Masya Allah dia sangat semangat mengikuti majlis Imam Malik. Sampai suatu hari Muhammad bin Idris minta tolong sama Imam Malik agar Imam Malik menjelaskan satu bagian yang kurang jelas di kitabnya. Jadi Imam Malik bilang seperti ini, panggil orang yang punya bukunya agar dia membaca bagian itu agar aku bisa menjelaskannya. Jadi Muhammad bin Idris katanya apa? Katanya, tidak usah Imam, aku sudah hafal buku, sudah hafal semua halamannya. Awalnya Imam Malik tidak percaya, karena untuk apa menghafal buku Al-Muwatta? Yang perlu dihafal itu Al-Quran, bukan kitab-kitab fiqih. Jadi Imam Malik mengulangi lagi untuk kali kedua, panggil orang agar aku bisa menjelaskan. Kata Muhammad bin Idris, tidak usah aku hafal. Imam Malik mengulangi untuk kali ketiga, panggil orang agar aku bisa menjelaskan. Muhammad bin Idris katanya, tidak usah aku hafal bukunya. Dan benar, dia mulai membaca bagian yang kurang jelas. Jadi Imam Malik kagum dengan Muhammad bin Idris dan kekuatannya dalam menghafal buku-buku. Imam Malik kagum dengan pemuda hebat itu, dan Imam Malik mendekatkannya sampai Imam Malik memperbolehkan Muhammad bin Idris menjadi mufti di umur 20 tahun, menjadi mufti di Madinah. Mufti itu orang yang ditanya kalau misalnya warga ada masalah dalam ilmu agama atau dalam transaksi atau dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya guru besarnya meninggal dunia. Imam Malik meninggal dunia, jadi Muhammad bin Idris mulai sedih. Setiap kali dia lewat depan tempat majlisnya Imam Malik, dia sedih
ketika melihat kursinya kosong. Makanya Muhammad bin Idris buat keputusan baru lagi, yaitu pindah. Tetapi kali ini pindah ke negeri Yaman. Dan Masya Allah, di negeri Yaman, warga di sana sangat menyukai cara dia dalam menjelaskan ilmu agama. Cara dia ketika mengajarkan ilmu agama. Warga sangat menikmati majlisnya dan sangat menikmati ilmunya. Tetapi sepertinya jika ada ulama-ulama yang kurang ikhlas, maka bisa iri dengan sesama ulama. Di sana di Yaman, ada sebagian dari ulama, ada beberapa ulama waktu itu yang tidak ikhlas. Makanya mereka melaporkan Muhammad bin Idris ke khalifah. Khalifah waktu itu namanya Harun al-Rashid. Mereka buat surat seperti ini. Wahai khalifah, kami tangkap 9 orang yang awalnya mau memberontak ya. Dan ada 1 orang mengajarkan ilmu agama tetapi dia tidak taat kepada perintah dan tidak bisa terkontrol. Makanya Harun al-Rashid memerintahkan tentaranya atau pasukannya di Yaman untuk membawa 10 orang itu ke tempatnya. 9 orang yang mau memberontak itu dapat hukuman mati, dibunuh, dan 1 orang yang tidak taat kepada perintah itu katanya, yaitu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di penjara. Beliau tetap di penjara sampai ada 1 ulama di Irak, tempat Harun al-Rashid, yang pergi ke khalifah dan bilang, jangan penjara dia itu ulama besar. Namanya ulama Asy-Syaibani. Pas Muhammad bin Idris keluar dari penjara, dia langsung mulai belajar dengan ulama Asy-Syaibani itu. Ulama Asy-Syaibani mazhabnya Hanafi. Jadi Muhammad bin Idris pelajari mazhab Hanafi juga. Jadi sekarang Muhammad bin Idris kuasai mazhab Maliki, Imam Malik, dan mazhab Hanafi. Masya Allah, 2 mazhab yang dikuasai oleh Muhammad bin Idris. Setelah sebentar di sana, Muhammad bin Idris memutuskan untuk pindah lagi. Kali ini pindah ke kota Baghdad tahun 195 Hijriyah. Dan di sana mazhabnya mulai matang dan mulai jelas, yaitu mazhab Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Masya Allah, luar biasa. Tetapi Imam Syafi'i bertahan di Baghdad hanya 4 tahun, kemudian beliau pindah ke Mesir. Tetapi di Mesir ada 2 masalah besar yang Imam Syafi'i hadapi. Masalah yang pertama, tradisi orang Mesir itu sangat berbeda dengan tradisi orang Irak. Maka pendapat-pendapat beliau di Irak mungkin tidak cocok dengan warga Mesir. Makanya beliau buat mazhab baru, buat pendapat baru, yaitu al-mazhab al-jadid lil Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya 2 mazhab, dan ini yang tidak diketahui banyak orang. Mazhab lama pas beliau masih di Irak, dan mazhab baru pas beliau pindah ke Mesir, dan ini mazhab yang kita pakai sampai hari ini di Indonesia. Ini masalah yang pertama, dan ini alhamdulillah sudah ada solusinya. Dan masalah yang kedua lebih sulit. Masalah yang kedua adalah al-ghulu. Waktu itu mazhab yang dominan di Mesir adalah mazhab Maliki, dan ada beberapa warga di sana yang berlebihan memuliakan dan mengagungkan Imam Malik. Sampai ada orang yang rela antri berjam-jam di tempat di mana ada baju Imam Malik. Dia hanya rela antri berjam-jam untuk sentuh baju Imam Malik saja. Mereka sangat ghulu dalam memuliakan Imam Malik dan sangat ghulu dalam mengikuti pendapat-pendapat Imam Malik. Dan sayangnya syabab, penyakit ghulu itu kadang-kadang ada di negeri kita. Ghulu terhadap ustaz tertentu, ghulu terhadap syekh tertentu. Misalnya menyerangi pengikut syekh fulan karena syekh fulan itu tidak sejalan dengan syekh yang saya ikuti. Ini namanya penyakit ghulu. Semoga kita dijauhkan dari penyakit tersebut. Ayo kita lanjut kisah Imam Syafi'i. Jadi ya syabab, pendapat-pendapat Imam Syafi'i di mazhabnya yang baru itu tidak diterima dengan
yang lembut di Mesir, tetapi alhamdulillah Imam Syafi'i berhasil bertahan di Mesir sampai alhamdulillah pengikut mazhabnya ini sudah sangat banyak, dan sampai hari ini warga Mesir bermazhab Syafi'i walaupun dalam beberapa urusan sehari-hari bermazhab Hanafi. Dan ya syabab, di umur 58 Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir dan dikuburkan di Mesir, dan kuburannya masih ada di Mesir sampai hari ini. Jika ada jemaah yang pernah ke Mesir, bisa mampir ke kuburan Imam Syafi'i. Tempatnya sangat terkenal di sana, Maqabir al-Imam al-Syafi'i. Dan sekarang waktunya menjawab beberapa pertanyaan tentang Imam Syafi'i sebelum mengakhiri kajian hari ini. Taib ya syabab, pertanyaan pertama dari jemaah, kenapa Indonesia bermazhab Syafi'i? Jawabannya singkat dan sederhana. Karena yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah habaib dari Yaman yang bermazhab Syafi'i. Seandainya yang menyebarkan Islam di Indonesia orang Maroko, maka mungkin Indonesia sekarang bermazhab Maliki. Seandainya yang menyebarkan Islam di Indonesia orang India, maka mungkin Indonesia bermazhab Hanafi. Ada satu pertanyaan lagi juga dari jamaah, apakah setiap orang itu harus bermazhab? Apakah saya berhak memilih mazhab sendiri? Apakah saya boleh tidak memilih mazhab sama sekali? Taib ya syabab, definisi mazhab dulu adalah pendapat orang tertentu. Jadi kalau kita bilang misalnya mazhab Syafi'i, maka ini artinya pendapat, jalan, atau misalnya fatwa Imam Syafi'i. Mazhab Maliki artinya pendapat, fatwa, mazhab Imam Maliki atau pendapat, fatwa Imam Maliki. Mazhab Hanafi, pendapat dan fatwa Imam Abu Hanifah Nu'man. Dan ini jawabannya singkat dan sederhana insyaAllah. Kata mazhab artinya pendapat. Jadi kita bilang mazhab Syafi'i artinya pendapat Imam Syafi'i. Kita bilang mazhab Maliki, ini artinya pendapat Imam Malik, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau kita salat, kita taruh tangan di mana? Di sini atau di sini atau begini? Ini setiap mazhab ada pendapatnya. Jadi ujung-ujungnya Anda akan mengikuti pendapat salah satu 4 mazhab yang kita semua ketahui. Jadi tidak mungkin, tidak masuk akal ada yang tidak bermazhab. Ujung-ujungnya pasti bermazhab. Ujung-ujungnya mengikuti pendapat ulama, yakni mengikuti mazhab ulama, yakni bermazhab. Taib, apakah saya harus memilih mazhab dengan sengaja? Yakni setiap orang harus memilih mazhabnya sendiri, dan ini jawabannya tergantung posisi dan status antum. Kalau misalnya antum bukan penuntut ilmu agama, maka antum tidak perlu memikirkan soal mazhab ini. Yang perlu antum lakukan adalah mengikuti imam yang ada di tempat antum. Misalnya kita sekarang lagi berada di Indonesia, Indonesia mengikuti Imam Syafi'i, maka kita ikuti Imam Syafi'i. Misalnya kita ada di Maroko dan Maroko mengikuti Imam Maliki, maka kita ikuti Imam Maliki. Ini untuk orang yang bukan penuntut ilmu agama, hanya ikuti ulama yang ada di tempat. Ulama yang ada di tempat salatnya seperti ini, maka kita salatnya seperti ini juga. Tetapi kalau kita penuntut ilmu agama, ini beda cerita. Jika kita penuntut ilmu agama, kita boleh memilih mazhab tertentu setelah kita pelajari 4 mazhab. Tetapi tidak disarankan untuk memilih mazhab yang berbeda dengan mazhab mayoritas di tempat tinggal kita. Karena ini akan menimbulkan beberapa masalah. Misalnya kalau antum imam di masjid dan antum mau baca Al-Fatihah. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu bismillahnya jahar. Kalau salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mazhab Maliki, tidak pakai bismillah. Jadi coba kalau warga atau jamaah terbiasa mendengar imamnya baca bismillah, kemudian tiba-tiba imamnya tidak baca bismillah, pasti dibisikin gitu. Pasti ada warga, ada jamaah yang bilang ini pasti imam sesat. Karena mungkin mereka awam, mereka tidak tahu. Jadi daripada menimbulkan masalah dan fitnah seperti ini, ikuti mazhab mayoritas yang ada di tempat tinggal antum. Semoga insyaAllah kajian hari ini bermanfaat. Semangat menuntut ilmu, dan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.